Salam Pendidik Indonesia, Muda Karya Dunia. Perkenalkan, nama saya Umi Hoirunisa dari kelas 9Z. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang karya saya yang berjudul Seni Tari Tradisional Betawi, suatu penelitian Hal yang latar belakangi penelitian ini adalah yang pertama adalah negara Indonesia. Negara Indonesia adalah satu negara yang bentuk kepulauan yang memiliki beraneka ragam budaya dan kesenian. Yang kedua adalah kesenian. Kesenian adalah satu budaya yang memiliki beraneka ragam di bumi Nusantara ini. Yang ketiga adalah tari tradisional. Tari tradisional adalah satu tari yang turunnya secara dari generasi ke generasi. Yang keempat adalah tari kuda lumping. Tari kuda lumping adalah satu tari yang pemainnya ini menggunakan properti berupa tari kuda lumping yang terbuat dari anyaman bambu atau bahan lainnya yang masyarakat Jawa sering menyebutnya dengan jatilan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, 1. Bagaimana latar belakang kesenian tari kuda lumping di Desa Ngadirono, Kecamatan Kedung, Kabupaten Temanggung. Yang kedua, bagaimana upaya pelestarian kesenian tari kuda lumping di Desa Ngadirono, Kecamatan Kedung, Kabupaten Temanggung. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui latar belakang kesenian tari kuda lumping di Desa Ngadirono, Kecamatan Kedung, Kabupaten Temanggung. Yang kedua, mengetahui upaya pelestarian kesenian tari kuda lumping di Desa Ngadirono, Kecamatan Kedung, Kabupaten Temanggung. Manfaat penelitian dari penelitian dua. Yang pertama, bagi masyarakat. 1. Dapat menambah wawasan tentang tari kuda lumping. Yang kedua, dapat memberikan pengetahuan baru tentang tari kuda lumping. Yang bagi peneliti yang pertama adalah dapat menambah wawasan tentang tari kuda lumping dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya tari kuda lumping. Kajian pustaka yang pertama adalah kesenian. Kesenian adalah bagian dari budaya yang dikagumi oleh masyarakat karena keunikan dan menarik. Yang kedua adalah tari tradisional. Tari tradisional adalah satu tari yang turunnya itu secara generasi. Jadi turun itu diturunkan dari generasi ke generasi hingga sekarang. Salah satu tari tradisional adalah tari kuda lumping. Nah, tari kuda lumping adalah satu tari tradisional. Dia pemainnya ini menggunakan properti berupa tari berupa kuda lumping yang terbuat dari anyaman bambu atau bahan lainnya sehingga masyarakat Jawa menyebut dengan jatilan. Dari penelitian ini juga peneliti itu mengambil judul ini dari beberapa penelitian lainnya, yaitu adalah penelitian yang relevan. Penelitian relevan yang pertama adalah dari penelitiannya Anggun Dharma Pertiwi yang berjudul Tari Saco di Desa Bambang, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa. Yang kedua adalah penelitian Nestor Izati yang berjudul Koreografi Gemerincing, Kesenian Tari Topeng Ireng sebagai Pijakan Karya Tari Video. Berarti penelitian metode adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan yang tidak tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif karena peneliti lebih mudah menggunakan metode kualitatif daripada menggunakan metode kuantitatif. Yang kedua adalah variabel penelitian. Variabel adalah satu objek yang dilakukan dalam penelitian. Jadi objek dalam penelitian ini adalah tari kuda lumping di Desa Ngadirono, Kecamatan Kedung, Kabupaten Temanggung. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Jadi peneliti menggunakan dua rumusan. Yang pertama adalah latar belakang kesenian tari kuda lumping dan yang kedua adalah upaya pelestarian tari kuda lumping. Dari dua rumusan ini, maka peneliti akan mengumpulkan data dan akan dianalisis dan akhir dari data yang dikumpulkan dan akan dianalisis ini akan menjadi kesimpulan. Definisi peristiwa variabel yang pertama adalah latar belakang tari kuda lumping yang dimasukkan ialah asal-usul tari kuda lumping ini di Desa Ngadirono, Kecamatan Kedung, Kabupaten Temanggung. Yang kedua adalah upaya pelestarian tari kuda lumping yang dimasukkan ialah apakah masyarakat Desa Ngadirono ini masih melestarikan tari kuda lumping ini sampai dari dulu sampai sekarang atau tidak. Selanjutnya adalah tempat untuk penelitian. Tempatnya dilakukan di Desa Ngadirono, Kecamatan Kedung, Kabupaten Temanggung dan dilaksanakan pada bulan Januari sampai Mei 2023. Selanjutnya step yang pertama adalah wawancara. Wawancara atau interview adalah satu dari pengumpulan data yang dilakukan dengan narasumber 2 orang atau lebih. Selanjutnya, yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu
adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk arsip, buku, jurnal, atau dokumen lainnya. Yang ketiga adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah satu pengumpulan data yang dilakukan untuk menekan fakta yang sekarang dan dulu. Teknik analisis data yang pertama yaitu data dikumpulkan. Data dikumpulkan dalam bentuk wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Yang kedua, data disajikan dalam bentuk narasi. Yang ketiga, data dianalisis. Teknik pengumpulan data yang pertama adalah sumber tertulis. Sumber tertulis yaitu berasal dari jurnal, buku, arsip, atau dokumen lainnya. Yang kedua, sumber lisan, yaitu dari wawancara peneliti dengan narasumber. Yang ketiga adalah sumber visual, yaitu pengamatan peneliti terhadap benda-benda atau alat yang digunakan untuk fotografi. Hasil penelitian dan bahasan. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang bernama Pak Wahyu yang berusia 20 tahun. Beliau mengatakan bahwa teks tersebut itu masih dilestarikan di desa tersebut dan turunnya dari nenek moyang terdahulu. Tari tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat desa Watudono yang dimainkan oleh beberapa anak-anak yang berumur 15 sampai 25 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Dan tari ini ditarikan pada saat di dalam desa pada saat acara Maulid Nabi dan di luar desa pada saat undangan khitanan, pernikahan, atau undangan lainnya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah asal-usul dari literatur tersebut adalah turun-temurun dari generasi ke generasi. Yang kedua adalah masyarakat di desa Watudono masih melestarikan tari tersebut dari dulu hingga sekarang dengan melaksanakan event tertentu. Saran yang pertama adalah membentuk komunitas tari. Yang kedua adalah pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga adalah pertunjukan dan acara budaya. Yang keempat, rekaman dan dokumentasi. Dan yang kelima adalah kerjasama lintas sektor. Mungkin itu sekian yang